Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel The Deal Official. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and share agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian dapat melihat video-video terbaru dari kami. Oke lanjut, kali ini kita akan merangkum film 127 jam. Film 127 jam ini adalah film kisah nyata yang dialami oleh Aaron Lanston pada saat ia terjebak di dalam ceruk Blue John Canyon. Tangan kanannya terjepit bebatuan merah dan berpasir di Canyonland National Park. Perjalanan kali ini bukanlah perjalanan yang pertama, karena bagi Aaron Lanston, Canyonland National Park merupakan rumah keduanya. Film 127 jam menjadi fenomena tersendiri di kalangan pecinta film dan traveling. Di balik fenomena itu, ada kisah nyata film 127 jam yang belum banyak orang tahu. Kisah mengerikan Aaron Lanston yang harus menghadapi situasi hidup mati di tengah alam bebas. Oke guys, film ini akan menceritakan seorang yang terjebak di suatu tempat dan sampai berhari-hari karena salah satu bagian tubuhnya terjebak di tempat itu dan terpaksa ia harus mengamputasinya atau memotong salah satu bagian tubuhnya. Namun yang jelas, ini adalah film kisah nyata dari Aaron Lanston. Diawali dengan pria yang bernama Aaron Lanston dan dia sedang berkemas dan akan pergi ke suatu tempat, yaitu Taman Nasional Canyonland. Di sini Aaron menyiapkan yaitu alat-alat panjat tebing. Bagi kalian anak-anak gunung, tahulah itu guys, alat-alat apa aja. Dan Aaron juga menyiapkan makanan dan tentunya minuman. Namun sayangnya ada salah satu alat yang ketinggalan. Kira si Aaron, alat itu menghilang. Alat itu adalah pisau serbaguna original buatan Swiss. Aaron pun berangkat ke Canyonlands, lebih tepatnya di Blue John Canyonlands, hari Sabtu. Keesokan harinya dia berangkat menggunakan sepeda ke arah Blue John Canyonlands. Dan dia bersepeda loncat ke sana dan ke sini. Dan sambil ngeplok guys. Blue John Canyon. Guidebook says. Dan dia langsung tancap menggunakan sepedanya. Dan dia pun terjatuh karena saking semangatnya itu. Setelah jatuh, dia balik lagi bersepeda dan loncat ke sana dan ke sini. Yang kemudian Aaron berhenti dan merantai bodi sepedanya di sebuah pohon. Lalu Aaron melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil mendaki bukit tebing. Dan kemudian Aaron bertemu dengan dua orang cewek, yaitu Christine dan Megan. Dan mereka berkenalan. Kata Christine dan Megan, mereka berdua ingin menuju ke daerah Dome di Canyonland. Namun sayangnya mereka tersesat dan gak tahu arah jalan pulang. Lalu Aaron membantu menunjukkan jalan yang benar. Tempat itu seperti danau, namun tidak luas karena berada di bawah tebing, dan airnya sangat jernih sekali. Setelah itu Aaron kembali mengantarkan Megan dan Christine. Kemudian mereka berpisah karena jalur mereka berbeda. Namun sebelum berpisah, Christine dan Megan mengundang Aaron ke sebuah pesta. Lalu Aaron melanjutkan perjalanan dan telah sampai di Blue John Canyon. Kemudian Aaron memasuki celah tebing dan tanpa sengaja batu yang dijadikan sebagai topangan tadi tiba-tiba terjatuh dan menjepit tangan kanannya Aaron. Dan disinilah awal mula kisah Aaron Lanston terjebak selama 127 jam atau kurang lebih selama 5 hari di Canyonlands. Lebih tepatnya di Blue John Canyonlands, Aaron terjebak di kedalaman beberapa belas meter. Melihat hal itu, Aaron pun bingung mau ngapain. Lalu Aaron mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, atau bahkan mencoba mengangkat batunya dengan berbagai cara. Namun hal itu hanya sia-sia. Lalu Aaron mencoba berteriak memanggil Christine dan Megan karena Aaron berpikir mereka belum jauh. Kemudian Aaron mengeluarkan seluruh perlengkapan dan sedikit berpikir akan hal itu. Lalu Aaron mencoba mengikis bagian sisi batu dengan sebuah pisau serbaguna, bahkan hingga malam hari.
Namun sama hal itu tidak mengubah apapun dan hanya sia-sia. Hari Minggu, lebih tepatnya 1 hari setelah Aaron terjebak di tempat tersebut. Aaron mencoba mengkaitkan tali ke sebuah batu agar tali itu bisa digunakan untuk menopang dirinya. Dan setelah hal itu selesai, Aaron langsung teringat masa kecilnya ketika bersama ayahnya, yang dimana ayahnya menunjukkan pemandangan indah Canyon Line. Kemudian Aaron membuat sebuah vlog bahwa dirinya telah terjebak di celah batu Blue John Canyon. Dan untuk rekaman itu mendetail ke orang tuanya yang bernama Donna dan Larry Ralston yang berasal dari Angelwood, Colorado. Bagi siapa yang nemuin rekaman itu, Aaron meminta tolong agar diberikan ke orang tua Aaron, dan Aaron juga memperlihatkan tangan kanan yang terjepit. Malam pun tiba ketika Aaron sedang memakan persediaan makanan yang terakhir, dan plus membayangkan seandainya dirinya berada di pesta Christine dan Megan yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang segar. Dia teringat bahwa ketika dia pergi, dia tidak berpamitan ke ibunya dan tidak mengangkat telepon. Itu adalah salah satu kesalahan yang besar Aaron, yang kemudian dia mengambil map dan langsung mempelajari jalur celah yang ada di tempatnya terjebak. Hari Senin, setelah Aaron terjebak 2 hari, dia mencoba mengangkat batu kembali. Namun kali ini dia menggunakan tali yang dia bawa, membuat beberapa simpul ikatan ke batu dan menggunakan tubuh agar batu itu terangkat. Namun hal itu sia-sia. Lalu Aaron kembali membuat rekaman bahwa di hari Senin itu dia mencoba mengangkat batu itu dengan menggunakan sebuah tali. Namun sayangnya tali itu khusus untuk mendaki, talinya terlalu banyak merenggang. Dan seandainya dia punya tali lilit statis lagi ditambah skru penopang dan 8 orang kekar, pasti batu itu akan terangkat. Lalu Aaron juga memberitahu bahwa sisa airnya tinggal 150 ml lagi. Dan Aaron juga mengatakan bahwa ada gagak yang selalu melintas di pagi hari, lebih tepatnya jam 8:17. Dan di jam 9:30 pagi dia mendapat sinar matahari selama 15 menit. Dan hal itu membuatnya sedikit hangat. Lalu setelah itu Aaron mencoba mengikat lengannya agar peredaran darahnya terhenti. Lalu dia mencoba menyayat lengannya, namun hal itu tidak berhasil karena pisaunya tidak tajam. Yang kemudian dia mengingatkan juga jangan pernah memberi peralatan multiguna buatan Cina. Don't buy the cheap made in China. Lalu Aaron curhat bahwa pisau multiguna buatan Swissnya hilang dan gak ketemu, padahal pisau itu sangat dibutuhkan sekali. Sedangkan pisau yang dia pakai sekarang hanya pembelian 3-in-1 ketika mamanya menghadiahnya ke Aaron. Ketika Aaron sedang tidur, tiba-tiba turun hujan yang amat deras, bahkan airnya membanjiri tempat Aaron. Lalu Aaron mencoba membebaskan diri ketika ia tenggelam, dan hal itu pun berhasil. Dan kemudian Aaron berlari ke mobilnya dan langsung menuju ke rumah istrinya yang bernama Jessica untuk mengatakan sesuatu. Namun sayangnya hal itu hanya mimpi Aaron. Hari Selasa, 3 hari ketika Aaron masih terjebak di celah tersebut. Aaron mencoba menghibur dirinya dengan lawakan-lawakannya dan kemudian meminta maaf kepada mamanya bahwa dirinya sudah 3 kali tidak mengangkat telepon dari mamanya. Dan seandainya angkatnya, mungkin Aaron tidak akan diizinkan pergi ke daerah itu dan dia dapat selamat dari keadaan yang dialami saat ini. Lalu Aaron kembali meminta maaf kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya sebenarnya berbahagia dekat dengan mereka berdua, dan itu hal yang sangat luar biasa. Namun Aaron tidak mensyukurinya dan selalu pergi kemanapun Aaron mau. I love you guys, and I'll always be with you. Yang kemudian Aaron meminum persediaan air terakhirnya, dan tiba-tiba Aaron hampir terkena serangan jantung. Dan Aaron langsung menusuk tangannya. Dan dari sinilah Aaron mencoba mengamputasi tangannya. Namun hal itu tidaklah mudah. Hari Rabu, 4 hari ketika Aaron terjebak.
dia mencoba meminum air kencingnya yang dia tampung. Dan gua nggak tahu guys itu rasanya gimana. Dan setelah itu Aaron mengalami kelaparan yang kemudian dia hampir coli dan memakan spermanya. Di sini video Christine dan Megan jadi bahannya. Kemudian Aaron mengalami stres dan melihat beberapa penampakan. Tapi anehnya, penampakannya adalah boneka Scooby-Doo. Dan siangnya dia nampak sekarat dan mengingat kembali ketika Aaron bertengkar dengan istrinya Jessica. You're gonna be so lonely. Dan di sini Aaron meminta maaf kepada istrinya Jessica akan semua hal yang menyakitinya. Lalu Aaron menyatakan bahwa Aaron menyayangi Jessica. Lalu Aaron melihat orang-orang yang ia sayangi, bahkan adiknya juga. Yang kemudian Aaron langsung kesal kepada batu tersebut. Dan Aaron juga menganggap bahwa batu itu adalah takdirnya yang udah lama menunggunya dan menuntunnya ke sebuah celah tersebut. Lalu baterai kameranya pun habis dan Aaron tiba-tiba pingsan. Seperti yang kalian lihat, Aaron sudah mengukir batu nisan untuknya, yaitu RIP tanggal 7 bulan 5 tahun 2003. Ketika bangun, Aaron mengingat dirinya dengan anak kecil, dan gua nggak tahu anak kecil itu siapa. Setelah mengingat hal itu, Aaron langsung mematahkan lengannya. Kemudian Aaron langsung menyayat lengannya untuk diamputasi. Tapi tetaplah hal itu tidak mudah. Ngilunya kayak apa itu ya guys. Namun hal itu dapat dilakukan dan Aaron berhasil memutuskan lengannya. Dan Aaron langsung membungkus lengannya yang sudah terputus. Dan kemudian ia memfoto lengannya yang terjepit di batu. Dan Aaron langsung meninggalkan celah itu secara cepat karena pendarahannya yang sangat parah. Setelah keluar dari celah, Aaron langsung melihat kubangan air di bawah tebingnya. Kemudian Aaron langsung turun dan otomatis Aaron langsung meminum air di kubangan tersebut. Namun di sini perjuangan Aaron belum selesai. Dia harus berjalan beberapa kilometer untuk menemui seseorang. Dan beruntungnya dia bertemu dengan satu keluarga yang ada di tempat itu. Kemudian Aaron meminta bantuan dan mengatakan bahwa dirinya telah terjebak selama 5 hari dan telah memotong lengannya. Lalu keluarga itu membawa Aaron ke jalur yang aman. Dan beruntungnya mereka bertemu dengan seseorang yang punya telepon satelit dan langsung menghubungi tim evakuasi. Lalu Aaron pun langsung dibawa menggunakan helikopter untuk diantarkan ke rumah sakit. Dan inilah Aaron yang asli beserta keluarga yang asli juga. Dan 3 tahun setelah kejadian itu, Aaron dipertemukan kembali dengan istrinya yang bernama Jessica. Hubungan mereka kembali membaik, lalu Jessica melahirkan putra pertama yang bernama Leo di bulan Februari tahun 2010. Setelah itu Aaron kembali bertualang ke berbagai tempat. Tamat. Oke guys, seperti itulah kisah pilunya Aaron Alston di kisah nyata 127 jam. Oke guys, untuk pembelajarannya bahwa ketika kita pergi ke suatu tempat, setidaknya kita jangan sendirian. Kalau seandainya kalian kena musibah kayak Aaron dan kalian sendirian, mau minta bantuan ke siapa coba? Dan sebelum pergian, setidaknya kalian pamit dulu guys kepada kedua orang tua. Jadi mereka tahu kemana kalian pergi. Dan jangan lupa membawa handphone. Dan satu lagi guys, ketika kita kena musibah, hanya Tuhan dan diri kita sendirilah yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa mengharap bantuan orang lain, dan kita juga tidak memaksa orang lain untuk membantu kita. Jadi ingat guys, ketika kita punya masalah atau musibah, kita dan Tuhanlah yang bisa menolong diri kita. Oke guys, bye bye.